Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Guru tua miskin dipecat dari sekolah. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil mewah menjemputnya dan membawanya ke jet pribadi. Seorang guru tua yang sakit dipecat dari sekolah dasar tempat dia bekerja selama beberapa dekade. Hancur, dia berjalan pulang dengan sekotak barang miliknya, hanya untuk dijemput beberapa jam kemudian oleh sebuah SUV mewah yang membawanya ke jet pribadi. Sandra Hudson adalah seorang guru sekolah dasar 64 tahun. Dia menghasilkan banyak uang tapi hanya memiliki cukup untuk kebutuhan dasarnya saat dia harus melunasi pinjaman yang tersisa setelah kematian suaminya. Sandra dan mendiang suaminya Dave tidak punya anak, jadi dia harus melunasi pinjaman itu sendiri. Karena sebagian besar temannya tinggal di seluruh negeri. Di sekolah, murid-muridnya tidak dekat dengannya karena dia adalah seorang guru yang tegas, ingin semua muridnya rajin dan belajar dengan baik. Ini menciptakan tembok antara dia dan murid-muridnya yang tidak ingin berurusan dengannya di luar kelas. Suatu hari, setelah seharian mengikuti kelas sejarah, Sandra dipanggil ke kantor kepala sekolah. Apa yang bisa saya bantu, Pak James? Dia bertanya. Pak James terlihat serius saat mempersilahkan Sandra duduk. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 3 dekade, Bu Hudson. Katanya, tidak mudah bagiku untuk memberitahu ini, tapi Dewan Sekolah telah memutuskan sudah waktunya bagi Anda untuk pensiun. Anda sekarang senior, Anda harus pensiun. Sandra terkejut dengan sindiran Pak James. Apakah Anda memecat saya? Dia bertanya dengan sedih. Saya mungkin 64 tahun, tapi saya masih bisa mengajar. Saya cukup kuat untuk usia saya dan ingin terus mengajar. Mengajar adalah hidupku, serunya. Pak James menggelengkan kepala. Maaf Bu Hudson, saya tahu Anda masih kuat dan bersemangat mengajar, tapi itu di luar kendali saya. Kita perlu merekrut guru baru yang kita latih dan kembangkan menjadi pemimpin di sekolah kita, jelasnya. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang pemecatan Anda. Sandra mencoba memohon untuk pekerjaannya, tapi Pak James tidak mau mendengarkan dan menyuruhnya untuk segera mengepak barang-barangnya. Sandra mengumpulkan semua barang-barangnya dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak. Dia memeriksa semua barang miliknya, setiap foto kelulusan murid-muridnya, setiap trofi yang dia menangkan, setiap kenang-kenangan yang berperan besar atau kecil selama 30 tahun lebih menjadi guru. Pada hari itu Sandra menyempatkan diri untuk pulang. Lagi pula dia membawa sekotak penuh kenangan. Kenangan yang sangat membebani dirinya sekarang. Dia menangis ketika berjalan pulang dari sekolah untuk terakhir kalinya. Hatinya hancur karena dia bahkan tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada murid-muridnya karena dia dipecat secara tiba-tiba. Tapi itu adalah masalah yang paling kecil baginya. Sekarang dia harus berhati-hati untuk membayar kembali pinjamannya dan hanya memiliki uang pensiun yang dia dapat gunakan. Pada hari itu juga, Sandra mendengar ketukan pintu di depan rumahnya. Perlahan dia berjalan dan melihat seorang pria berjas dan sebuah SUV hitam di belakangnya. Halo Bu Hudson, nama saya George. Saya di sini atas nama Mike Searson. Dia bilang Anda harus mengingatnya. Saya datang untuk mengantar Anda ke bandara, kata pria itu. Sandra tersenyum dan menutupi mulutnya dengan tangan karena terkejut. Dia menepati janjinya, serunya. Kamu harus memberiku 20 menit untuk berkemas. Aku akan segera ke bawah, katanya dan bergegas ke kamarnya. Sandra mengambil 2 koper dari rak dan menjejalinya dengan pakaian dan harta berharganya. Dia mencari setiap sudut rumah untuk membawa barang-barang sampai dia akhirnya siap untuk pergi. George membawa mereka ke hanggar tempat jet pribadi menunggu mereka. Wow, katanya keheranan. Dalam 64 tahun saya, ini adalah pertama kalinya saya melihat jet pribadi dari dekat. Pria itu tersenyum. Bu, kamu di sini bukan hanya untuk melihat, ini penerbanganmu untuk melihat Mike, ungkapnya. Sandra naik ke pesawat dan mau tidak mau mengatakan betapa kagumnya dia dengan interior yang mewah. Dia disuguhi makanan dan minuman yang lezat. Dia memiliki tempat duduk yang empuk dan dapat disesuaikan untuk dirinya sendiri. Saat dia tiba, Mike sudah menunggu di hanggar. Dia merentangkan tangannya agar Sandra memeluknya dan dia melakukannya. Sudah saya bilang, saya akan menepati janji saya. Sudah 20 tahun yang panjang, banyak yang harus kita bicarakan. Ayo,
"Ayo pergi ke restoran saya," katanya, menuntunnya ke mobil. Mike pernah menjadi murid terbaik Sandra. Dia adalah anak kecil yang dibesarkan sebagai yatim piatu sampai diadopsi oleh keluarga yang baik. Teman-teman sekelasnya selalu mengolok-oloknya karena diadopsi, hanya Bu Hudson yang memperlakukannya dengan baik. Suatu hari, keluarga Mike memutuskan untuk pindah ke negara bagian lain. Itu berarti dia harus meninggalkan sekolah dan Bu Hudson. Tapi sebelum pergi, Mike berjanji, "Anda adalah satu-satunya teman saya, Bu Hudson. Saya janji suatu hari nanti, saya akan menjadi sangat kaya. Saya akan membawa Anda ke rumah saya yang indah di tepi laut. Suatu hari nanti, Bu Hudson." Lebih dari 20 tahun telah berlalu sejak hari itu. Selama bertahun-tahun, Mike telah bekerja keras dan menjadi pengusaha sukses yang memiliki jaringan restoran di seluruh negeri. Akhirnya memiliki cukup uang untuk diinvestasikan di beberapa properti real estate. Dia menepati janjinya kepada Sandra dan membeli rumah di tepi pantai. Dia kemudian menghubungi kepala sekolah di berkas sekolahnya untuk membuat rencana untuk Bu Hudson. "Anda tidak dipecat, siapa yang akan memecat Anda? Anda adalah guru terbaik di dunia," ungkap Mike kepada Sandra. "Saya hanya ingin mengejutkan Anda dan meminta bantuan Pak James. Saya ingin Anda mengajari anak-anak saya. Hanya Anda yang bisa mengajari mereka tentang apa yang mereka butuhkan untuk sukses." Sandra seperti mendapatkan jackpot. Tidak hanya dia bertemu kembali dengan salah seorang orang yang tersayang di dunia, tapi dia sekarang memiliki keluarga untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama. Mike melunasi semua hutang Sandra, dia pindah ke tempat tinggal Mike. Dia menikmati sisa hidupnya dengan damai, jalan-jalan di pantai, dan mengajari anak-anak Mike setiap hari sepulang sekolah. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Kita tidak boleh melupakan mereka yang menjadikan kita apa adanya. Mike tidak pernah melupakan Bu Hudson karena dia memiliki pengaruh yang begitu besar dalam hidupnya. Tidak peduli seberapa sukses Anda, selalu penting untuk tidak melupakan mereka yang membantu Anda mencapai puncak. Seperti Mike, memastikan dia dapat memberikan kembali kepada Bu Hudson. Tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali. Bu Hudson mengira dia akan berjuang selama sisa hidupnya setelah kehilangan pekerjaan dan melunasi pinjamannya. Tapi Mike mengatasi kekhawatirannya sehingga dia bisa menikmati masa pensiunnya dengan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.